Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jernih, kita bertemu di Persona, salah satu kanal di jernih.co yang mengenalkan seseorang tokoh agar kita semua bisa mengambil inspirasi dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Kurnia Fajar, yang dikenal akrab dengan panggilan Kurva, lahir di Bandung 4 Januari 1980 dari keluarga militer sederhana. Sejak muda, tepatnya pada usia 12 tahun, Kurva sudah menjadi anggota kepramukaan di gugus depan 11-12 Bandung. Aktivitas itu melahirkan cinta yang tulus. Sejak 1997 hingga 2002, Kurva memilih untuk membina kepanduan di saat teman-teman seusianya menikmati dengan antusias masa-masa SMA mereka. Selepas SMA, Kurva menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan atau Unpar Bandung dan selesai pada 2008. Di sini bakatnya sebagai pemimpin terpupuk baik. Tidak hanya aktif di organisasi pecinta alam Mahitala Unpar yang memberinya nomor anggota M538AJPA, Kurva juga terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Unpar. Saat itu, bersama rekannya Herman Silain, Kurva menjadi pioner berdirinya Radio Kampus Unpar, yang kini lebih dikenal dengan Unpar Radio Station atau URS. Sebagaimana mahasiswa lainnya di masa-masa reformasi, Kurva juga terlibat intens dalam beberapa aksi demonstrasi di saat-saat pergerakan reformasi saat itu. Selepas kuliah, Kurva terpilih sebagai Ketua Asosiasi Usaha Kecil dan Kreatif Kota Bandung di 2012, untuk kemudian menjadi salah satu direksi BUMD di Kota Cimahi, Jawa Barat. Sejak Januari 2017, Kurva menjadi Direktur Utama PT Agro Jabar yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pertanian. Sebagai usahawan, prestasinya terpahat kuat sebagai Top CEO BUMD 2021. Di tangan Kurnia Fajar, PT Agro Jabar berhasil meraih 3 penghargaan sebagai Top of the Top BUMD 2021, Top BUMD Award 2021, dan BUMD Aneka Usaha. Bersama kita kali ini adalah Pak Kurnia Fajar, Pak Kurva. Pak Kurva, Anda adalah seorang dirut di satu BUMD yang namanya Agro Jabar. Saya tidak ingin bicara banyak tentang posisi, tapi saya ingin lebih bicara banyak tentang diri Pak Kurva sendiri, yang mudah-mudahan nanti bisa diambil inspirasinya oleh teman-teman, oleh sahabat Jernih semua. Kira-kira identifikasi diri seperti apa Pak Kurva saat ini? Ya, pertama saya ini dilahirkan dari keluarga prajurit, Kang. Jadi kakek saya prajurit TNI, uak saya 2 orang juga prajurit TNI, paman saya 1 orang prajurit TNI, dan ayah saya seorang prajurit TNI. Juga. Jadi saya besar dalam sebuah lingkungan ketentaraan. Dan waktu kecil cita-cita saya juga jadi tentara seperti ayah saya begitu. Siap. Dan sebagai anak prajurit yang saya rasakan, paling saya rasakan itu adalah kami selalu berkumpul, guyup gitu, karena rumahnya kecil gitu kan. Betul. Jadi kadang-kadang satu rumah itu bisa ada 2-3 keluarga gitu. Kemudian ketika kami pindah ke asrama gitu, ke asrama juga satu atap itu ada 5 rumah, memang di 5 pintu gitu, tapi langit-langitnya tuh bolong. Jadi kalau sebelah rumah bicara sesuatu, itu kedengeran ke rumah kami. Jadi di situ yang saya rasakan adalah mengajarkan kita tidak bisa bebas berekspresi gitu. Jadi kita harus teposeliro dan menjaga betul rahasia gitu ya. Iya, tenggang rasa, teposeliro gitu. Kalau emosi ya diredam gitu. Kalau happy
juga ya biasa aja gitu. Tapi hal-hal ini akhirnya mengajarkan saya bahwa hidup itu memang tidak boleh berlebihan gitu. Jadi ya sudahlah, kita juga hidup tidak sendiri, ada kanan ada kiri gitu. Ini kan sebetulnya hidup jangan berlebihan itu satu konsep Islam ya, ummatan wasaton itu, berada di tengah-tengah. Betul. Nah, betul. Mas Kurva sendiri pada saat itu apakah kemudian melihat keberadaan sebagai keluarga militer ini plus buat Mas Kurva, atau justru tadi banyak menghambat untuk tidak ekspresif misalnya? Karena waktu itu saya kecil masih zaman Pak Harto yang sedang memimpin. Jadi sebetulnya sebagai anak tentara itu banyak privilege gitu ya. Tetapi memang kami diajarkan untuk tidak menggunakan privilege tersebut dimanapun begitu. Oleh ayah saya diajarkan untuk biasa-biasa saja. Bahkan akhirnya cita-cita saya menjadi tentara itu pupus. Karena suatu hari saya minta komputer. Jadi waktu itu kelas 2 SMP, saya minta komputer ke ibu saya. Dan karena teman-teman sekolah saya pada punya komputer gitu, saya minta jawaban ibu saya gini, Kurva, kita nih keluarga prajurit gitu, nggak bisa beli komputer gitu. Nah, saya pikir, wah kalau saya jadi prajurit juga seperti ayah saya juga nanti tidak bisa membeli sesuatu yang saya inginkan gitu. Kita ini keluarga prajurit, nggak bisa beli komputer karena tidak ada dana maksudnya. Ya, gajinya kecil lah gitu. Jadi akhirnya. Bukankah saat itu di zaman-zaman Pak Harto, ABRI itu punya privilege, artinya punya bisa melakukan pekerjaan sampingan misalnya? Ayah saya tidak pernah melakukan itu. Jadi ayah saya itu betul-betul tentara profesional. Beliau 100% waktunya untuk ketentaraan. Bahkan kadang-kadang beliau pulang tengah larut malam gitu. Dan tidak bisa melakukan pekerjaan sampingan apapun begitu. Dan memang beliau hobinya melukis gitu. Jadi pulang dari dinas ketentaraan biasanya diam di rumah lalu melakukan pekerjaan-pekerjaan melukis untuk mengisi waktu luangnya gitu. Jadi dan termasuk privilege tadi kami diajarkan untuk tidak melakukan itu. Bahkan ada satu kisah waktu itu saya punya mobil dinas lalu mau mengantarkan saya ke terminal. Dan saya request untuk menggunakan mobil tersebut, ayah saya menolak gitu. Kamu naik angkot aja, saya dikasih ongkos gitu untuk naik angkot karena. Alasannya apa waktu itu? Ya, ayah saya mengatakan mobil dinas itu untuk keperluan negara dan kamu bukan bagiannya gitu. Pandangan-pandangan seperti itu kan sebetulnya bukan pandangan yang lazim pada saat Orde Baru. Ya kita tahu lah misalnya mobil dinas dipakai kemana-mana dan sebagainya. Dan pikiran-pikiran itu kan sebetulnya ada di saat pasca reformasi ya. Mengapa ayah Pak Kurva punya sifat seperti itu, straight betul saya nggak paham ya. Tapi yang jelas bahkan sampai pensiun saya tidak bisa membeli rumah dari gajinya sebagai tentara. Jadi beliau mengatakan saya tidak bisa mewariskan apapun kepada saya gitu. Saya hanya akan mewariskan pendidikan saja. Gunakan pendidikan itu sebaik-baiknya. Itu yang disampaikan oleh saya dan ketika saya sudah dewasa sekarang gitu, kemudian berkiprah di pemerintahan, memang saya rasa bahwa apa yang disampaikan oleh ayah saya itu benar gitu. Salah satu yang membuat saya mengiyakan atau membenarkan itu adalah supaya tidak tersandra gitu. Gitu. Jadi menjadi kerikil. Ini ayah Pak Kurva sebetulnya adalah orang masa depan ya. Artinya gini, dia sebetulnya punya sifat-sifat dan pemikiran jauh melampaui masanya. Ketika masa-masa itu ABRI punya privilege, kita tahu penghasilan sampingan seorang anggota ABRI, polisi saat itu kan kadang berlebihan. Tapi dia tidak melakukan itu. Artinya dia melampaui masanya sebetulnya. Jadi saya punya kesimpulan hari ini bahwa di Indonesia itu yang paling mahal itu akses. Dan saya rasa kenapa saya tidak berani melakukan itu karena tidak memiliki akses yang cukup kuat gitu. Kira-kira gitu jawabannya lah. Siap. Saya pernah membaca, mungkin juga bukan membaca sebetulnya, mendengar entah dari penuturan Pak Kurva pada suatu saat atau dari orang-orang terdekat di sekeliling Pak Kurva. Di masa lalu Pak Kurva adalah seorang anak yang sakit-sakitan.
Betul, betul. Kak Kurva ya, bukan Pak Kurva. Kak Kurva adalah orang yang anak yang sakit-sakitan. Betul. Bisa diceritakan kembali kemudian? Ya, jadi sejak kecil itu saya tidak pernah absen keluar masuk rumah sakit gitu. 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan di usia 4 tahun saya dirawat kurang lebih 2 bulan gitu. Kemudian di usia 7 tahun saya dirawat 4 bulan gitu. Saya satu bulan nggak sekolah. Rawat jalan gitu ya? Rawat inap. Gitu ya? Kalau rawat jalannya saya mengalami pengobatan itu sampai usia 14 tahun gitu. Iya. Jadi saya Kenapa? divonis menderita kelainan fungsi ginjal. Itu dimana ginjal saya harus terus diobservasi agar fungsinya berjalan dengan baik lah gitu. Tapi alhamdulillah ya dinyatakan sembuh. Saya sendiri tidak tahu karena waktu itu saya masih kecil dan yang saya rasakan badan saya melar gitu, bengkak-bengkak semuanya gitu, tidak bisa mengeluarkan air seni begitu, dan ya saya harus dirawat. Tapi karena tentara kan rumah sakitnya gratis. Iya. Jadi alhamdulillah tidak ada gejolak di rumah meskipun saya dirawat 4 bulan. 4 bulan, Ya. 4 bulan ini waktu yang panjang ya? Sangat panjang. Saya sampai kenal semua sudut rumah sakit. Saya sampai mengenali semua dokter dan perawat. Saya mengenali tukang-tukang jualan yang ada di sana, ada di rumah sakit. Bahkan ketika ada peristiwa pesawat jatuh, karena rumah sakit yang merawat saya ada rumah sakit Angkatan Udara di Cimbuleit. Itu ketika ada peristiwa pesawat jatuh itu, saya Pesawat jatuh tahun berapa itu? 86 apa 87 saya lupa lah. Ketika saya dirawatnya di rumah sakit itu, mungkin bisa dilihat di Betul. dokumen, ada pesawat Angkatan Udara jatuh di tahun itu, jenazahnya dibawa ke rumah sakit tersebut. Kira-kira jadi tontonan begitu, dan saya juga ikut tonton karena waktu itu rumah sakit tidak seketat hari ini. Tidak harus pakai ini terus. Tidak harus pakai infus, jadi saya bisa keluar didampingi tentu menggunakan kursi roda gitu ya. Ditemani yang menunggu saya waktu itu nenek saya menyaksikan mengevakuasi para korban yang jatuh dari pesawat tersebut. Oke, Pak Kurva gini, Mas Kurva. Ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Bapak tentara yang kalau saya menyimpulkan beliau begitu strike dengan tugasnya. Sementara 4 bulan, kemudian 2 bulan sebelumnya itu Kang Kurva kan dirawat inap. Artinya ibu yang banyak ngurus kalau masa itu. Saya sangat komunikasi saya dengan orang tua itu selalu melalui ibu, karena satu, ayah saya mungkin orang tua punya skenario dalam mendidik anak. Jadi ibu menjadi good cop dan ayah menjadi bad cop. Jadi saya tidak pernah berani menyampaikan apapun kepada langsung ayah saya. Ayah. Jadi saya kalau mau minta apa selalu lewat ibu saya. Bahkan ketika sekarang ibu saya sudah tiada pun, kami kalau saya berdua dengan ayah saya gitu, bisa 30 menit kami tidak saling bicara gitu. Karena bingung mau ngomong apa gitu. Jadi kami tidak terbiasa. Terjadi juga pada keluarga-keluarga ABRI yang lain atau keluarga militer yang lain. Saya tidak tahu, tapi yang jelas tentara itu kan sangat keras ya. Jadi misalnya begini, saya berantem sama teman saya. Itu kalau saya lapor ayah saya mau tambah dipukulin gitu misalnya gitu. Atau saya dipukul sama guru di sekolah gitu. Kalau saya lapor ke orang tua, kita ditambahin bukannya. Kalau sekarang kan anak sekolah misalnya dihukum oleh gurunya kan bisa lapornya ke Komnas Anak ya. Komnas Anak, Komnas Perempuan, namanya Komnas hari ini. Kalau dulu ya kami malah ditambahin gitu. Jadi lebih baik kami tidak lapor. Tapi gitu kan. zaman itu kan ada juga kemudian anak tentara lapor, tentaranya datang ke sekolah marah-marah, kan sering juga. Mungkin ayah saya punya prinsip ketika dia menyekolahkan, dia sudah menitipkan anaknya ke institusi tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh institusi tersebut ya dia harus percaya. Kelihatannya seperti itu. Tapi yang jelas ya dididik di lingkungan tentara tidak dinafikan bahwa perilaku kekerasan itu terjadi gitu. Maksudnya kekerasan bukan terhadap diri saya ya. Kanan kiri, karena ayah saya itu tidak pernah memukul saya. Dia menghukum saya dengan hukuman-hukuman yang dimasukin ke kamar, nggak boleh keluar rumah gitu kan. Yang paling parah dikeremnya di kamar mandi gitu kan. Itu lebih nggak enak lagi tuh. Untuk mengakui saya kesalahan saya dan lain sebagainya. Tapi beliau tidak pernah menghukum seperti anak-anak yang lain. Tapi saya melihat dengan mata kepala saya anak-anak yang lain dihukum oleh orang tuanya gitu. Dengan penghukuman badan itu ya. Terus juga saya melihat karena saya tinggal di asrama, saya melihat tentara-tentara yang indisipliner dihukum gitu. Jadi
pemandangan-pemandangan itu yang saya lihat dan akhirnya apa itu ada dampak kekerasan itu terhadap kehidupan Kang Hurfa? Ya dampaknya banyak. Salah satunya ketika kita sedang tertekan, ditekan orang atau diancam orang, kita jadi bukan makin tegang malah makin nekat gitu ya. Tapi di saat lain kita merasa bahwa ditekan itu tidak enak. Jadi ketika kita mau melakukan menekan orang lain tuh rasanya kok ngaji diri. Ngaji diri itu yang saya rasakan ya gitu. Oke, saya kembali ke 2 bulan dan sekitar 4 bulan tadi. Apakah itu kemudian membuat satu dampak khusus antara Kang Hurfa dengan ibu? Ya. Kalau saya tidak salah almarhum ya? Ya, beliau sudah wafat 2019 dan saya mungkin sekitar 10 tahun ya saya berobat ya. Dari usia 3 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, 11 tahun ya gitu. Saya berobat sakit gitu. Semua yang berkomunikasi dengan dokter adalah ibu. Yang menguatkan hati saya ibu gitu kan. Terus yang juga mengantar saya rawat jalan gitu selama 7 tahun ya 8 tahun gitu, 8 tahunan gitu adalah ibu juga. Jadi yang saya rasakan adalah bahwa ibu itu akhirnya saya merasa cukup dekat sama ibu karena bondingnya terjadi di situ gitu. Jadi beliau jadi semacam tempat saya berkeluh kesah dan beliau juga mungkin karena melihat saya kondisinya seperti itu sehingga setelah dewasa pun beliau memperlakukan saya seperti anaknya waktu masih sakit itu gitu. Jadi sangat well taking care of me gitu kan gitu. Jadi ya itu yang saya rasakan gitu. Kang Hurfa, apakah kedekatan dengan ibu itu kemudian secara tidak sengaja justru membuat jarak antara Kang Hurfa dengan bapak? Saya mungkin salah interpretasi, tapi tadi saya mendengar bahwa kadang-kadang sekarang pun ketika berdua dengan bapak ada waktu-waktu di mana pembicaraan. Ya, kami tidak membicarakan apa-apa, hanya sekedar berdua saja gitu. Ayah saya termasuk yang cukup serius berkarir di militernya waktu itu. Jadi dalam 1 tahun hampir selalu beliau diminta tugas sekolah gitu. Jadi misalnya ada sekolah kursus-kursus pendek itu entah 2 bulan, entah 3 bulan, entah 4 bulan. Jadi saya sudah terbiasa ditinggal oleh ayah. Dan ibu pun selalu menerangkan bahwa ya ayah sedang bertugas gitu. Jadi memang tidak pernah ada momen-momen khusus gitu. Dan itu juga akhirnya saya merasa mungkin saya merasa model itu tidak cocok diterapkan hari ini. Jadi sometimes saya tetap bicara dengan anak saya tapi role model ayah itu sangat-sangat membuat saya jadi workaholic hari ini. Jadi kalau saya pulang malam jam 11, jam 12 gitu ya karena tugas-tugas saya gitu. Saya tidak pernah merasa bersalah terhadap keluarga. Karena dulu ayah saya 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Terus kalaupun bagaimanapun ada ini ya. Jadi, ada semacam pembenaran ya, lah gitu. Jadi kalau saya diskusi sama istri saya, ya bagi saya role model bekerja itu seperti saya 3 bulan 4 bulan juga nggak ada yang nyari, biasa aja, dan ibu ya menerima itu, accepted gitu terhadap kondisi yang ada. Nah gitu. Sekarang apakah istri Kang Hurfa bisa menerima sepenuhnya dan kemudian belajar dari almarhumah atau gimana? Saya nggak tahu, tapi pasti istri saya belajar. Istri saya belajar, dan yang paling penting adalah saya menjaga komitmen kan dengan istri bahwa apa yang saya lakukan di luar itu adalah semata-mata untuk keluarga gitu, untuk istri saya, untuk anak-anak, dan untuk keluarga besar saya gitu kan. Itu saja sih. Mungkin pasti pada awalnya beliau atau istri saya ini pasti kan merasa terganggu, apalagi beliau dari keluarga pengusaha di mana ayahnya itu mungkin lebih sering berada di rumah gitu ya. Kan punya toko material tuh dekat dari rumah. Makan siang di rumah gitu kan, terus nanti sore udah ada di rumah, malamnya di masjid gitu kan. Itu yang dilihat dari sosok ayahnya. Kemudian menikah dengan saya. Ini 2 budaya berbeda ya. Iya gitu kan. Ketika saya lulus kuliah kan saya bekerja di Jakarta 3 hari dalam seminggu, saya di Jakarta. Pasti istri saya juga di situ saja pasti udah kaget. Ini kok beda ya gitu dengan ayahnya gitu. Tapi ya menurut saya kan menikah itu adalah proses mempersatukan 2 pikiran yang berbeda tadi, ya toleransi dan lain sebagainya gitu. Kang Hurfa, Anda adalah anak militer ya. Kemudian saya membaca CV pernah
bersentuhan dan cukup intens, bahkan sangat mengenal almarhum Om Willy, sangat mengenal Bengkel Teater. Bengkel Teater. Ya. Bagaimana ceritanya bisa sampai masuk ke Bengkel Teater? Ya, saya kan dari SMA sebetulnya sudah tergerak untuk mengikuti kegiatan aktivis gitu kan. Saya dulu ikut pramuka gitu kan, lalu di pramuka diajarkan moral conduct gitu ya, moral ethics gitu ya, ada 10 dasar dharma, ada trisatya gitu kan, dan masih hafal? Masih. Boleh di dasar dharma, 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan ksatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ternyata kita sama-sama pramuka. Kondak etik ini yang terus menerus, sehingga ketika ada sesuatu yang menurut saya tidak adil, kesewenang-wenangan, itu gelisah, hati saya gelisah, risau gitu. Kegelisahan ini membuat saya bertindak, saya harus berada di sisi yang tertindas, berada di sisi yang tidak diuntungkan oleh keadaan zaman dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu saya bikin kegiatan-kegiatan yang menurut saya dalam rangka mempertahankan nilai-nilai tersebut gitu. Tetapi ya aktivisme ini kan tabu bagi kami anak tentara. Gimana ceritanya kemudian bisa ke bengkel Twitter itu? Kan bagi anak tentara itu kan tabu. Jadi aktivis. Masa bapaknya tentara, anaknya aktivis gitu apalagi kan? Zaman itu aktivis sudah jelas-jelas berhadapan dengan tentara. Jadi saya cari medium yang paling aman gitu. Jadi medium yang aman adalah melalui kegiatan kesenian gitu. Akhirnya saya bertemu dengan istrinya Rendra, kemudian berdialog dan akhirnya menjadi bagian juga dari mereka membuat pertunjukan seni gitu, baca puisi dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu medium yang cukup elegan gitu, artinya. Bengkel waktu itu kan di Depok ya? Ya, di Depok. Jadi sering pulang pergi Bandung Depok? Enggak. Karena waktu itu kebetulan saya kan kerjanya di Bogor, di Camp Hulu Cai, di Ciawi. Jadi kalau saya memang sedang bekerja di sana, di waktu-waktu senggang saya, ketika saya ada waktu untuk berkegiatan di bengkel, saya ke bengkel. Gitu. Tetapi kan bengkel ini sifatnya proyek-proyek juga. Betul. Ada pementasan, saya terlibat sebagai produser, maka aktif dalam periode itu. Setelah itu hilang lagi. Nanti ada pementasan lagi, aktif lagi. Hanya seperti itu saja. Seberapa banyak dampak kehidupan di bengkel itu kemudian berpengaruh terhadap, katakan saja, jalan? Saya rasa Mas Willy itu cukup konsisten dengan karya-karyanya. Saya sempat mengatakan bahwa Rendra adalah seniman yang visioner, begitu. Jadi apa yang ada dalam pikirannya di tahun 70 gitu, hari ini masih relevan gitu. Jadi saya rasa itu yang saya ambil gitu. Jadi kalau saya baca karya-karyanya dan juga memahami falsafah-falsafah karya-karya yang dibuatnya, saya memahami jalan pikirnya gitu. Dan ketika itu saya adopsi, jadi kan sebetulnya ya kalau boleh disebut ketertinggalan gitu. Ketertinggalan bangsa kita itu kan semata-mata bukan karena kita kekurangan orang yang cerdas, tetapi culture kita ini belum betul-betul sesuatu yang, jadi kita belum banyak menggaji diri ke dalam gitu. Kita lebih melihat sesuatu yang ya tidak ada pertunjukan teater yang untung, Kang, gitu. Tapi Akang bisa lihat hari ini K-pop menginvasi dunia gitu. Bahkan mereka tidak hanya K-popnya, tetapi makanan Korea sekarang digandrungi, film Korea digandrungi, semuanya. Yang mereka eksporkan kebudayaan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Padahal kalau dari sisi nilai dan lain sebagainya. Kalau kembali ke Rendra saat itu kan pertunjukannya selalu fenomenal, ya. Saya tidak tahu apakah tidak beruntung, tidak mendapatkan untung dari pementasan. Tapi kan pementasan Rendra itu selalu pementasan yang kayak Panembahan Reso. Ya betul. Itu jadi, kan selalu penuh. Gitu. Jadi maksud saya gini, maksudnya tidak untung itu tidak bisa dijadikan sebuah profesi yang akan mendatangkan sebuah yang continuous gitu gitu. Jadi
sebagai sebuah profesi jalan pedang gitu ya, sebagai betul. Jalan pedang ya it's very very good gitu. Tapi kalau kita mau berkarir di situ ya siap-siaplah anak istri itu juga harus ikut berjuang gitu. Nah, saya melihatnya seperti itu gitu. Kalau saya kan pengusaha ya, betul. Saya melihat dari sisi saya sebagai pengusaha itu yang penting keluar 10 ya dapat 20 gitu. Kalau pementasan teater keluar 10 bisa balik 10 juga udah bagus gitu. Itu. Meskipun untuk ukuran Rendra dibandingkan dengan yang lain, ya termasuk fenomenal juga ya. Iya. Gitu. Karena sekarang gini, kita membeli tiket teater 200.000, 300.000, orang sudah berat. Iya betul. Kalau kita nonton di Broadway kan tiketnya bisa 25 juta. Iya. Bisa mungkin 50 juta betul. Satu orang. Kita kalau mau jual tiket sebesar itu siapa yang mau beli? Dan di Broadway satu judul itu bisa sampai berbulan-bulan ya. Yes, gitu. Sementara di kita kan sebulannya udah bagus. Ya, jangan sebulan, seminggu. Seminggu ya Bapak. Seminggu di hari ke-7 masih ada yang nonton aja bagus gitu. Jadi memang apresiasi kita terhadap dunia kesenian itu memang harus ditingkatkan menurut saya karena ini akan menggugah soul di dalaman kita itu tergugah gitu. Jadi kita tahu positioning kita di mana, kita mau kemana gitu. Tapi kalau kita selalu berpikir dari sisi materialistis gitu, ya nggak akan ketemu Kang gitu. Oke, betul. Gitu. Kembali ke Ibu ya. Apa yang setelah Ibu meninggal di tahun 2019 itu? Sementara kan tadi Kang Hurfa mengatakan begitu kuat bonding antara Kang Hurfa dengan Ibu. Apa yang masih menjadi artinya? Apa cita-cita Kang Hurfa terhadap Ibu yang belum bisa diwujudkan? Buat saya ditinggal Ibu tuh apa ya? Ya saya kehilangan banyak hal termasuk semangat hidup saya. Saya nggak punya motivasi apa-apa lagi untuk melakukan apa-apa. Bahkan saya sulit memaafkan. Saat itu atau sampai saat ini? Ya mungkin sekarang fasenya adalah saya sedang belajar untuk memaafkan diri saya sendiri gitu. Karena banyak hal yang saya agak berat ya kalau ngomong Ibu. Jadi ya saya hanya berusaha untuk melihat apa nih yang Ibu mau terhadap saya. Terus menggali dan membaca itu day by day gitu kan. Karena Ibu berangkat begitu mendadak dan nggak pernah ada aba-aba gitu. Saya akhirnya menemukan bahwa ibu saya ingin saya bisa bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Itu jadi mungkin hari ini saya itu didapatkan letter luck tersurat sebagai sebuah dalam tanda petik pesan atau itu interpretasi Kang Hurfa terhadap? Saya rasa itu tersirat. Ibu tidak pernah mengatakan itu secara langsung, tapi dari caranya dalam hal memanfaatkan apa yang dia miliki gitu. Ketika dia memiliki beras, maka yang dicari adalah lingkungan sekitar yang tidak punya beras gitu. Ketika dia tidak memiliki memiliki sesuatu, yang dicari adalah orang-orang yang tidak berdaya di sekitar ibu gitu. Jadi saya pikir itu pesan ibu saya, dan satu yang saya belajar dari ibu saya adalah bagaimana kita hidup harus optimis. Jadi saya mentor optimisme saya itu bukan tokoh-tokoh besar, tapi ibu saya gitu. Jadi dengan segala keterbatasan dengan ibu cara gitu. apa waktu itu ibu memberikan, katakan saja, pelajaran itu terhadap Kang Hurfa? Yang saya rasakan paling fenomenal adalah bagaimana ibu mengatur uang belanja yang sangat kecil waktu itu, karena saya masih kuliah, adik saya masih kuliah, dan beliau bisa memanage itu dengan baik begitu. Saya bilang, kok ibu bisa? Ya itu kuncinya optimis saja katanya gitu. Jadi pasti akan selalu ada jalan, pasti akan selalu ada tempat untuk kita menyelesaikan setiap permasalahan. Jadi nggak boleh nyerah gitu. Oke. Mohon maaf ya,
Kang Purva harus menjalani pada waktu kecil harus menjalani sekian panjang pengobatan. Tadi ada juga tersurat bahkan gaji Bapak kecil, sementara Ibu sendiri kan seorang ibu rumah tangga. Iya. Saya tidak ingin mengeksploitasi atau apapun namanya, tapi bisa nggak menceritakan satu kejadian yang katakan saya dari itu pahit waktu itu, tapi ada hikmahnya saat ini. Jadi ada satu peristiwa yang buat saya itu tidak akan pernah saya lupakan ya. Waktu itu kita pulang dari rumah sakit, ibu saya kehabisan ongkos gitu, dan memaksa harus jalan kaki gitu. Nah itu kita jalan kaki dari Cimbulit, dan rumah saya waktu itu kan di Tongkeng ya, jadi dari Tongkeng gitu. Dan kalau kami saya punya, ini kan kira-kira Cimbulit Tongkeng ya ada 10 kilo ya, ada ya? Ya. Dan waktu itu kan angkotnya Cimbulit stasiun ya. Iya. Terus jalan, karena waktu itu ibu punya kakak di Ciamplas, nah, kita mampir ke sana dan diongkosin lah. Jadi kita nggak harus jalan jauh. Cuman karena waktu itu saya masih kecil, jadi ibu saya menggendong saya gitu. Jadi ya itulah optimisme gitu. Ibu saya badannya besar dan juga tidak kuat mengangkat-ngangkat karena untuk menopang tubuhnya juga cukup perlu effort gitu. Tapi hari itu ibu saya tunjukkan, ibu saya jalan kaki dan juga menggendong saya gitu. Karena kelihatan saya udah kepayahan, walaupun ya akhirnya on off gitu. Saya kadang-kadang udah Bu cukup Bu, turun jalan lagi dulu gitu, jalan lagi gitu kan. Buat saya itu membekas sekali karena saya banyak belajar tentang hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di tangan ibu gitu. Termasuk bagaimana strategi ibu bisa memiliki rumah itu luar biasa gitu. Saya bisa cerita kapan-kapan. Jadi saya cerita, Bapak tuh sampai pensiun nggak bisa beli rumah, dari gajinya tuh nggak bisa beli rumah gitu. Tapi akhirnya bisa beli dengan 1-2 strategi gitu. Ibu seorang yang optimistis. Dengan kata lain, pernah nggak sepanjang beliau hidup ada semacam keluhan atau apa yang tercetus? Nggak pernah. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau tidak pernah menggunakan perhiasan. Pakaian kebesarannya adalah daster. Tidak pernah memiliki pakaian-pakaian yang ya untuk jalan-jalan gitu, dan juga tidak terlalu suka jalan-jalan gitu. Kesederhanaan yang saya belajar dari ibu, dan tadi yang paling penting sih bagaimana optimisme. Sehingga ketika saya ditinggal ibu, ya saya belajar 2 hal. Bagaimana bermanfaat untuk orang lain, dan juga bagaimana tetap memupuk optimisme dalam diri. Dalam diri saya harus selalu ada optimisme. Begitu aja, seberat apapun masalah saya. Ya, hanya saja saya sudah tidak memiliki lagi tempat saya berkeluh kesah hari ini gitu. Dulu kan saya masih berkeluh kesah sama ibu gitu, kalau seberat apapun masalah saya di tangan ibu, jadi ringan, selesai. Walaupun sometimes ibu nggak kasih solusi apa-apa, tapi kan setiap anak di pelukan ibunya adalah juara gitu kan. Jadi itu yang saya rasakan. Nah setelah ibu nggak ada, ya itu, jadi ada satu saluran yang memang ya mungkin istri saya ya, penggantinya istri saya curhat sama istri saya. Cuman ya kalau sama ibu saya bisa nangis, kalau sama istri kan kadang-kadang gengsi juga saya nangis gitu. Dan lain emang ya, bagaimanapun. Gitu. Jadi itu yang saya rasakan gitu. Saya harus punya ruangan sendiri di mana saya bisa menangis sendiri. Gitu Kang. Satu hal lagi. Saya melihat beliau itu optimistis. Apa yang membuat beliau optimistis sebetulnya? Apakah ajaran agama? Apakah pelajaran yang secara pribadi beliau dapat dari kehidupannya atau apa? Atau mungkin punya seorang tua yang bisa mengajarkan hal itu pada masa beliau kecil? Ibu saya kan ditinggal oleh ibunya ketika usianya 17 tahun. Kakak-kakaknya sudah menikah, adik-adiknya belum. Jadi ketika ibunya wafat, ibu saya menjadi pengganti ibu gitu untuk adik-adiknya. Menjalankan peran sebagai seorang ibu di usia 17 tahun saya rasa bukan hal yang mudah. Artinya pengalaman ya? Ya, artinya ditempa dalam situasi terberat yang membuat ibu saya merasa optimisme itu harus gitu. Itu saya rasa, dan ya itu selalu diulang-ulang gitu. Saya skripsi
tidak pernah selesai. Saya skripsi 2 tahun gitu, tidak pernah selesai, ngulang lagi gitu kan. Ya ibu saya selain menasehati saya, yang beliau lakukan tidak putus tahajud tuh. Saya taunya apa ketika saya berkunjung ke rumahnya, karena ibu saya waktu itu di Serang. Saya berkunjung ke rumah, bapak saya lagi dinas di sana waktu itu. Saya kuliah di Bandung. Waktu itu kan masih zaman handphone yang main ular snack apa gitu ya. Saya main handphone, terus ibu saya lewat, saya bilang, "Bu, mau kemana?" "Mau sholat." "Mau ngapain?" Saya bilang, "Ya mau doain kamu lah. Apa yang bisa ibu lakukan selain mendoakan kamu supaya dosen pembimbing itu luluh hatinya." Gitu. Nah disitulah saya melihat bahwa semua usaha agar anaknya lulus dilakukan, ya termasuk juga komunikasi dengan Robnya gitu. Itu kan. Apa legacy ibu yang kebiasaan yang kemudian diikuti oleh Kang Purva? Yang yakin, oh iya saya harus ngikutin ini. Selain optimisme tentu ya. Kalau optimisme kan di dalam ya. Ini sesuatu yang dilakukan. Ya, ibu saya itu kan seorang planner, saya seorang perencana. Jadi di keluarga besarnya everything is gimana ibu saya gitu. Kakak-kakaknya bahkan, adik-adiknya gitu. Kalau bikin acara selalu ibu. Terus menjadi nasihat bagi adik dan kakaknya. Memberikan nama untuk keponakan-keponakannya gitu. Jadi ya itu yang diwariskan oleh ibu, bagaimana membuat sebuah perencanaan yang baik. Oke. Kang Purva, terima kasih sekali. Makasih Kang. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa hal yang pribadi. Terima kasih banyak. Yang paling penting, mudah-mudahan pembicaraan kita ini bisa menginspirasi, memberikan sesuatu yang berguna bagi kehidupan para sahabat jernih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.